Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu nuran wa hidayatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Amal Bapak Ustadz Haji Hariri, dan yang kami hormati para pengurus, Bapak RT, Bapak RW, hadirin, hadirat hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya malam hari ini? Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini isyarat dari Allah bahwa kita nanti akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin, malam ini kita masuk pada surat Taubah, ya. Surat At-Taubah. Namun sebelum masuk pada surat ini, inilah satu-satunya surat yang tidak diawali dengan bacaan basmalah. Ada apa? Simak penuturannya setelah pesan-pesan berikut ini. Belum dibuka ini. Hadirin, surat Taubah ini satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum masuk ke sana, mari kita ingat kembali tentang kandungan Al-Quran secara global. Surat Al-Fatihah itu kandungannya perasan seluruh kandungan Al-Quran. Singkatannya apa? THC, ya, THC. Tauhid, hukum, dan cerita. Quran surat Al-Baqarah bicara tentang apa? Kepemimpinan. Agak-agak lupa ya. Lalu kemudian surat Ali Imran bicara tentang konsistensi pada kebenaran. Aktornya dua wanita, Hanna binti Fakut dan Maryam binti Imran. Kemudian Quran surat An-Nisa bicara tentang keadilan dan kasih sayang terhadap wanita. Kemudian Quran surat yang Al-Maidah, surat yang kelima, bicara tentang pemenuhan janji. Kemudian Quran surat Al-An'am bicara tentang tauhidullah, mengesahkan Allah. Kemudian Quran surat Al-A'raf bicara tentang apa? Menentukan sikap, karena terjadi dari situ mulai dari Nabi Adam hingga akhir zaman akan selalu terjadi sunnatut tadafu, ya, benturan yang lestari antara al-haq dan al-batil. Maka kita sebagai kaum muslimin harus menentukan sikap di mana kita harus berafiliasi, kira-kira begitu. Mendukung yang mana, al-haq atau al-batil? Nah, kira-kira begitu. Kemudian surat Al-Anfal itu bicara tentang syarat-syarat kemenangan, asbabun nasr, ya, syarat-syarat kemenangan, ya. Syarat-syarat kemenangan itu disingkat jadi apa? Yakin. Ya, Masya Allah, yakin. Yanya apa? Yakin akan pertolongan Allah. Wa man nasru illa min indillah. Dan tiadalah pertolongan itu kecuali datangnya dari siapa? Allah. Inya apa? Ikhtiar yang maksimal. Jadi Allah lah yang menentukan takdir kita, tapi Allahu bit takdir wan nasu bit takdir. Allah lah yang menentukan takdir kita, tapi tugas kita adalah berikhtiar. Begitu hadirin. Nah,
surat Taubah ini ya, kandungan secara globalnya yaitu tentang taubat. Ya, tentang apa hadirin? Taubat itu dalam kurung puncak interaksi manusia dengan Allah. Ya, puncak apa hadirin? Interaksi manusia dengan Allah. Ya. Jadi taubat itu adalah puncaknya hubungan kita dengan Allah. Saat kita menyesali masa lalu kita, saat kita menyesali hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, kita melakukan kesalahan, kemudian kita menghadap kepada Allah, ya kan, kemudian menyesali itu semuanya, maka kata Umar bin Khattab, at-taibu kama la dzambala, orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak punya dosa. Masya Allah. Syaratnya, ya, itu kalau dosa dengan Allah. Tapi kalau dosa sama manusia, ya kan, ngambil motornya tetangga misalnya, kemudian malam-malam taubat gitu, ya Allah taubat ya Allah, tapi motornya masih dipakai aja ya. Nah itu taubat yang tidak prosedural. Kalau yang menyangkut dengan hak manusia, maka haknya harus diberikan dulu. Artinya apa? Motornya yang diambil itu dikembalikan. Ini Pak, saya khilaf, ya kan, saya kembalikan. Pokoknya aman dah, gak ada yang kurang. Ya mungkin bensinnya kurang dikit kali ya. Nah saya balikin. Kemudian setelah itu, ya saya maafkan kata tetangganya. Lalu kemudian dia minta maaf kepada Allah baru hadirin. Ya. Dan nah ini menarik tentang taubatnya. Taubat itu hadirin, kita bertaubat dari dosa kita, dosa yang pasif dan dosa yang progresif. Wah, Masya Allah. Dosa apa hadirin? Pasif dan dosa progresif. Ya. Dosa yang pasif itu apa? Mencuri, itu dosa pasif. Ya. Memfitnah, berbohong, itu dosa pasif. Tapi dosa progresif itu apa? Dosa, ini hadirin, kita sebenarnya bisa melakukan 10 kebaikan, tapi kita hanya melakukan 5 kebaikan. Berarti kurangnya berapa Pak? 5. Kurangnya 5 kebaikan itulah dosa. Masya Allah. Contoh begini, contoh. Anak kecil dikasih uang sama ibunya 10.000 Pak. Ya, berapa ribu? 10.000. Kalau dibeliin kerupuk dapat berapa? Dapat 10. Netong beliin kerupuk 10.000. Siap. Ya kan? Beliin kucluk, ya Tom ya. Beliin. Tiba-tiba dibeliinnya cuma 5.000. 5.000-nya taruh kantong. Bawa sama maknya, nih mak kerupuknya. Lah, kok cuma 5? Mana yang 5-nya? Biasa. Potongan preman. Nah hadirin, kekurangan itu dosa. Ya kan? Sama seperti ini Pak. Kita ini dikasih modal oleh Allah, modal sehat, modal cerdas, ya kan, modal kesehatan, modal ilmu, modal teman-teman yang baik, ya kan, fasilitas dunia. Mestinya kita bisa melakukan 10 kebaikan dalam hidup ini. Kok kita hanya melakukan 5 kebaikan? Maka kekurangan 5 itu dosa Pak. Itu yang disebut dengan dosa apa? Dosa progresif. Itu sebabnya ayatnya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sungguh-sungguh. Masya Allah. Jadi yang dipanggil orang yang beriman. Kenapa yang tidak? Kalau orang yang berdosa itu mujrim Pak, mujrimun itu orang yang banyak dosa. Kenapa yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kok tidak dipanggil ya ayyuhal mujrimuna tubu ilallahi taubatan nasuha? Wahai orang-orang yang berdosa, bertaubatlah kalian. Kenapa yang dipanggil orang beriman? Ya kan? Sebab ini levelnya sudah lebih tinggi Pak. Kalau yang mujrim itu sudah jelas, sudah kata orang Jawanya sampun cetho welo-welo. Ya Bang ya. Nah, insya Allah anak kecil ini nanti jadi orang besar nanti. Ya. Pokoknya sering-sering ke masjid kamu jadi orang besar ya. Apalagi dengerin ceramah, tapi ada lagi pakai kacamata lagi ya. Insya Allah calon profesor. Ya.
Amin aja ya. Masya Allah. Bapaknya ikut nggak? Nah, perwakilan bapaknya ya. Sampai di mana tadi Pak? Nah, cetok. Jadi dosa yang pasif itu udah jelas itu dosa. Tapi yang samar-samar itu Pak. Makanya habis kita sholat, Assalamualaikum, yang kita baca apa pertama kali? Astagfirullahaladzim. Ya Allah saya minta ampun. Padahal habis sholat. Apa maksudnya Pak? Maksudnya adalah dalam sholat kita mestinya kita bisa khusyuk dari rakaat pertama sampai rakaat kedua, sampai rakaat terakhir. Yang cuman khusyuk rakaat pertama saat takbiratul ihram doang. Setelah itu, masya Allah, mikirin nanya goreng lah naik. Masya Allah. Lalu Bu, berambang lah naik 2 kali lipat. Nggak berambang doangan. Kemarin Pak, saya beli timun. Abu kayaknya pusing nih. Banyak makan kambing nih Pak. Beli timun. Sekilo biasanya berapa Bang? Sekilo biasanya 7.000. Sekarang 13.000. Kata saya, oh naik Bang. Iya nih Bang, nggak tahu naik tuh. Pas sholat dengan aduh, masa 6.000 jadi 7.000. Rakaat kedua, rakaat ketiga kunci ditaruh di mana lagi ya, masya Allah. Hadirin, mestinya kita bisa khusyuk dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Kok tidak bisa khusyuk? Mestinya kita bisa karena kita sudah punya ilmunya, sudah paham apa yang kita baca dalam sholat. Mestinya apa? Ketika kita Allahu Akbar membaca Bismillah, maknanya itu ada di hati yang muncul. Kok tiba-tiba kita ingat yang macam-macam? Saat kita tidak maksimal untuk khusyuk, itu dosa sebenarnya. Kalau disebut sama saya, itu namanya dosa apa? Progresif. Makanya seorang penyair Abu Tamam namanya dari orang Arab, tidak ada aib yang paling besar yang aku temukan pada diri manusia melebihi aib orang yang bisa sempurna dalam kebaikan tapi dia enggan untuk menyempurnakan kebaikan itu. Saya ulangi sekali lagi, tak ada aib yang lebih besar yang aku temukan pada diri manusia melebihi aib orang yang bisa berbuat sempurna dalam kebaikan tapi ia tidak mau menyempurnakan kebaikan itu. Artinya apa Pak? Kita mestinya bisa melakukan apa? 10 kebaikan, tapi hanya melakukan 3 kebaikan atau 7 kebaikan. Margin kekurangannya itu apa? Dosa apa namanya? Progresif. Masya Allah. Bukan hanya laporan yang progresif, dosa juga ada progresif itu. Jadi hadirin, ya misalnya istri juga habis masak, ya kan? Habis masak, udah masakannya bagus, itu kan? Masya Allah, opor. Terus apa lagi Bu? Rendang, sate, capek. Nah, terus kemudian ngasih sama suami. Setelah selesai ngasih, ibu mesti istighfar. Astagfirullah. Kok istighfar mah? Iya tadi pas masak belum baca doa. Ya kan? Pas saya mestinya ketika saya masak saya berdoa dulu, ya Allah mudah-mudahan masakan ini siapapun yang memakannya melahirkan energi yang membuat orang itu taat kepada Allah. Tapi saya lupa tadi Bang, makanya saya istighfar. Oh, halo, masih bersama saya? Ya, baik, itu taubat ya. Jadi kandungan global surat taubat apa Pak? Ya taubat itu sendiri, ya kan? Kandungan Quran surat taubat apa? Kandungannya apa? Taubat. Taubat itu artinya apa tadi? Puncak interaksi manusia dengan siapa? Allah. Kita udah serah diri, ya Allah, aku banyak dosa ya, ampuni ya Allah. Nah, kira-kira begitu. Surat ini hadirin, ini menarik. Surat ini termasuk surat yang turun di akhir-akhir kehidupan Rasulullah. Ya. Bahkan faqad ruwiya ini. Wa hiya min awakhir ma nazala 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini surat Baro'ah atau nama lain dari Quran surat apa? Taubah ini surat apa? Baro'ah. Surat Baro'ah ini ya termasuk surat-surat yang turun pada akhir-akhir kehidupan Rasulullah. Ya. Faqad ruwiyal Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari anil Bara'
Anil Barra bin Azib, ya, dari sahabat Barra, anna akhir suratin nazalat suratu Bara'ah, ya. Diriwayatkan di Imam Bukhari, ya, bahwa sesungguhnya akhir dari surat yang turun yaitu surat Bara'ah. Ya, walaupun ini masih debatable ya Pak, ya. Makanya ada yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum. Nah, itu yang terakhir dan lain sebagainya. Tetapi ya, yang jelas surat Taubah ini termasuk surat yang turun di akhir-akhir kehidupan Rasulullah. Ini surat turun ketika tahun ke-9 Hijriah Pak. 9 Hijriah itu Rasulullah kan wafat di awal tahun 11 Hijriah. Jadi sekitar setahun kemudian setelah itu Rasulullah wafat, ya. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah ini masih sebelum surat Taubah, surat apa Pak? Surat Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya apa? Rampasan perang. Bapak tentara ya. Al-Anfal itu dari kata naflun. Naflun itu artinya rampasan perang. Kalau Al-Anfal harta rampasan perang gitu. Nah hadirin, setelah nomor urutan surat dalam Al-Quran itu, nah, saya ingin mengingatkan saya kembali dan hadirin semuanya. Kan urutan surat dalam Al-Quran itu pertama kan surat Al-Fatihah, terakhir surat apa Pak? An-Nas kan? Pertanyaannya, urutan surat itu berdasarkan ijtihad Nabi atau memang instruksi langsung dari Allah? Ijtihad Nabi atau instruksi? Instruksi dari Allah. Bahasa fikihnya disebut dengan amrun tauqifiyun. Apa hadirin? Amrun tauqifiyun. Ucapkan sama-sama apa? Amrun tauqifiyun. Nah, kira-kira begitu. Kalau bahasanya Pak Ustaz, ini instruksi dari Allah. Instruksi atasan. Nah, nggak bisa digugat tuh Pak, ya. Jadi penempatan surat nih Pak, habis surat Al-Fatihah, ya, urut-urutan dalam Al-Quran itu setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat apa? Al-An'am, terus surat Al-A'raf, terus surat Al-Anfal, terus surat At-Taubah. Ini mesti hafal nih. Yang nggak hafal nanti hajinya diundur ya. Jadi hadirin, nah ini saya ingatkan terus agar kita familiar dengan Al-Quran Pak, ya. Jadi umat Islam itu ya kitab sucinya Al-Quran. Ingat Pak, Al-Quran ini nanti akan memberikan syafaat kepada diri kita di hari kiamat. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Di samping syafaatnya Rasulullah SAW. Sejauh mana kita akrab dengan Al-Quran? Hadirin. Baik. Setelah surat Al-Anfal, surat Taubah Pak. Ternyata apa yang terjadi kalau surat Al-Anfal itu turun setelah perang apa? Kemarin saya bahas tuh. Yuk, surat apa? Surat perang Badar, ya kan? Perang Badar jumlah pasukannya berapa? 314. Itu pasukan manusianya. Pasukan malaikatnya berapa? 5.000. Tahu dari mana? Ayat dari Ustaz juga lewat Ustaz. Itu dari Quran surat apa? Surat Taubah ayat yang ke-9 apa 12. Terus kemudian dilanjutkan pada surat Ali Imran, ya. Itu perinciannya, Masya Allah. Jadi hadirin, Allah membantu pasukannya Rasulullah dengan pasukan malaikat, jumlahnya berapa? 5.000. Sementara pasukan lawan berapa Pak? 1.000. Quran surat Taubah itu, nah ini dia. Ruwiyah Hafidz Ibnu Katsir meriwayatkan anna awwala hadhihi surah nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
inda marji'ihi min ghazwati Tabuk. Ya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa awal-awal dari surat Barokah ini, surat Taubah ini turun setelah perang Tabuk. Turun setelah perang apa hadirin? Tabuk. Ya, perang Tabuk itu jumlah kaum muslimin itu sekitar 30.000, Pak. Ya. Itu kalau nggak salah ya. Ini sama Romawi kalau salah peperangan ini. Nah, dalam perang Tabuk ini, nah ini surat ini mengomentari, Pak. Track record kaum muslimin itu dari mulai perang Badar sampai akhir peperangan itu track recordnya menang terus, Pak. Kecuali di perang Uhud. Perang Uhud itu babak pertamanya menang, babak keduanya kalah. Bahkan sebagian lagi mengatakan seri. Sama kayak Indonesia sama Thailand sama Vietnam gitu loh. Yang gak masuk apa? Aduh, itu juga ya, Masya Allah. Sakitnya tuh di sini ya, Masya Allah. Mestinya tuh menang ya, aduh ya. Lupakan. Nanti sakit hati lagi ya. Sampai di mana tadi kajiannya? Perang Uhud. Perang Uhud tuh, Pak. Itu babak pertama menang. Babak kedua kalah. Kenapa? Karena ada 50 pasukan pemanah yang ditugasin oleh Rasulullah. Engkau 50 pasukan pemanah ada di Bukit Uhud ya. Kalian tidak boleh turun, menang atau kalah kecuali atas instruksi saya. Itu, Pak, para pemanah itu, Pak. Jabal Uhud, para pemanah itu 1 menit bisa membunuh 1 orang. Berarti 1 menit bisa melepaskan 2 panah. Berarti 1 menit 2 panah kali 50 berapa? 100 orang. Cus, mati 100 orang. Cus, 2 menit 200. Maka babak pertama menang. Menang. Kaum muslimin udah sibuk ngumpulin ghanimah nih, ya. Ngumpulin ghanimah. Tiba-tiba kata pasukan di atas, "Nah lo, itu udah menang kita. Udah ngumpulin ghanimah. Yuk kita turun." Kata sahabat yang lain, ingat. Ingat. Kan kata Nabi kagak boleh turun, menang atau kalah kecuali atas instruksi Rasulullah. Udah menang ini, turun tuh, Pak, 40 pasukan, Pak, ke bawah ngerebut, ngumpulin juga apa? Rampasan. Khalid bin Walid saat itu belum masuk Islam, Pak. Khalid bin Walid melihat celah itu, kemudian Khalid bin Walid mundur ke belakang, menikung lewat belakang gunung Uhud. 10 orang yang tertinggal itu dipanahin dari bawah, mati semuanya. Lalu kemudian apa? Dari atas Khalid bin Walid itu memanahi kaum muslimin, kocar kacir semuanya. Bahkan Rasulullah itu, Pak, dikasih tameng hidup. Sahabat itu memberikan tameng hidup kepada Rasulullah, dan di punggungnya salah seorang sahabat itu puluhan panah menancap di situ. Dan Rasulullah saking enaknya untuk dibunuh Rasulullah itu, Pak, dilempar wajahnya dengan batu hingga robek sininya, gerahannya patah, menetes darah Rasulullah. Masya Allah. Kalau masih bersama saya? Itu kalau pasukan nggak konsisten pada arahan siapa, Pak? Komandan. Benar katanya siap dan begitu dong. Jangan banyak nanya. Instruksi siap dan ini perang gitu. Ini masih nanya, diskusi dulu dan. Kalau masih bersama saya? Itu, Pak. Gara-gara pasukan ini maksiat, Nabi kena getahnya, Pak. Masya Allah. Nah, itu perang Uhud. Tetapi setelah itu peperangan tidak ada yang kalah, menang terus. Karena track recordnya menang. Nah, dalam perang Tabuk ini, ya kan, setelah surat Taubah ini turun setelah perang Tabuk, ini banyak orang munafik yang ikut dalam peperangan, Pak. Ikut dalam peperangan. Dan tapi ingat, niatnya cuma satu mereka, ingin dapat apa? Mata duit. Mata duit. Nah, termasuk kemudian kaum muslimin sebagiannya ada yang malas-malas, Pak. Kemudian apa? Berperangnya di bagian belakang. Nah, kemudian sejak itulah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadirin, surat ini
Ya, surat Taubah ini itu menggambarkan sebuah realitas di mana di pasukan kaum muslimin yang jumlahnya 30.000 orang itu ternyata banyak kaum munafik yang berpura-pura, dan kaum muslimin terimbas dari kepura-puraan itu jadi pemalas, ikut di belakang-belakang saja. Ya. Terus kemudian bukan yang duduk di belakang lah ya, yang datang perang. Terus kemudian sementara dalam perang Badar jumlahnya berapa? 314, tapi semuanya semangat, gitu kan. Jadi ini kontras Pak, antara surat Al-Anfal dengan surat Taubah itu memberikan sebuah hal yang sangat kontras. Satu sisi kaum muslimin yang jumlahnya sedikit tapi maksimal. Satu sisi yang jumlahnya 30.000 tapi di situ ada keculasan Pak, ada nifak, ada kepura-puraan yang ditunjukkan oleh kaum munafik. Jadi orang munafik itu baru ada ketika Rasulullah di Madinah Pak. Kalau di Makkah nggak ada. Kenapa begitu? Karena di Makkah pasukan Rasulullah, pengikut Rasulullah hanya sedikit Pak, nggak berpengaruh. Tapi di kota Madinah ini ketika Rasulullah berada di Madinah, peperangan demi peperangan, baik yang kemudian diserang dari luar, kaum muslimin di kota Madinah bisa mempertahankan dirinya sehingga diperhitungkan dalam kancah peradaban saat itu. Peradaban saat itu ya, negara superpowernya itu Romawi dan Persia Pak. Ya. Dan dalam perang itu juga Romawi pernah kalah, ya. Akhirnya apa? Kalau begitu kata orang munafik, saya ikutan lumayan, ya. Dapat apa? Ghanimah. Nah, ini kontrasnya di situ, Pak. Nah, hadirin, termasuk kaum muslimin juga ada sebagian yang kemudian terpengaruh dengan itu. Hadirin hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat yang pertama surat ini begitu tegas sekali. Tegas dan keras. Kenapa? Sampai ayat ini tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Nah, ini hadirin. Gini, alasan pertama. Seorang muslim ketika membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, maka dia sedang berada di satu alam di mana alam itu berselimutkan kasih sayang Allah, ya. Berselimutkan apa? Jadi bapak ibu nih ketika mau masak jengkol ya, terus kemudian masak sate yang minyaknya naik Masya Allah, mengucapkan bismillah, maka seluruh masakannya, seluruh kehidupan ibu itu sedang berada dalam satu kehidupan yang diselimuti dengan apa? Bapak misalnya naik motor, jangan bapak deh, ada orang naik motor, ketika naik motor bismillah, tiba-tiba di tengah jalan kecelakaan, wafat, syahid. Kenapa? Dia sedang wafat dalam apa? Balutan kasih sayang Allah. Masya Allah. Emak-emak mau melahirin, pas ngeden bismillah, mati, ya kan? Emak-emak bukan di sini tapi di sono, ya, Masya Allah. Insya Allah mati dalam kebaikan. Emang di sini ada ibu-ibu yang mau lahiran? Oh, nggak ada ya. Jadi hadirin, bapak-bapak masuk ke masjid, ngucapin bismillahirrahmanirrahim, itu sedang berada dalam kebaikan, berada dalam selimut Allah. Apapun yang terjadi kalau kita mengucapin bismillah, itulah kebaikan Pak. Mau bisnis, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untung, keuntungannya barokah. Kalau rugi, kerugiannya akan menghadirkan ketenangan di hati, karena dia sadar, oh rizkiku seperti ini, maka harus aku mengadu kepada Allah. Begitu. Ya namanya juga dagangan, kadang untung, kadang sebagaimana air hujan, ya, kadang deras, kadang ya. Kalau udah deras kayak tadi pagi kan Pak, dari semalam deras ya, bukan? Mana ada kuliah subuh lagi harus pakai mantel Pak Kiai ya. Habis kuliah subuh ngisi parenting lagi, hujan lagi, berangkat pulang, balik pulang, Masya Allah gimana? Berangkat hujan, pulang. Oh tapi alhamdulillah masih bisa. Untuk ada mantel, ya Masya Allah. Nah ketika kita mengucapkan bismillah, kita sedang berada dalam selimut Allah. Nah di samping ketika orang beriman mengatakan
Bismillahirrahmanirrahim, dia sedang berada dalam satu alam yang diselimutkan rahmat Allah. Dan kemudian hati orang beriman itu siap menerima arahan dari Allah ketika mengucapkan bismillah, dan dia siap hidup bersama keagungan Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, kasih sayangnya. Artinya apa? Seorang mukmin ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, di samping diselimuti kasih sayang Allah, dia siap dalam pelukan Allah. Nah, kata mayoritas ulama, sementara orang kafir, orang munafik, haram hukumnya mendapatkan balutan kasih sayang Allah. Kenapa? Karena dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surat Taubah itu berbicara tentang pemutusan hubungan dengan kaum munafik dan kaum musyrikin. Maka itulah alasannya kenapa surat Taubah itu tidak dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab haram hukumnya bagi orang kafir maupun orang munafik mendapatkan balutan kasih sayang Allah yang bersama, yang bersifat rahim. Begini hadirin, para ulama mengatakan kata Rahman dan kata Rahim itu asal katanya dari kata rahmatun. Kata apa? Rahmatun. Maknanya ada 8, cinta dan kasih sayang. Kalau Rahman, Rahman itu kasih sayang yang Allah berikan kepada semua orang, ya kan? Baik dia yang beriman maupun yang tidak beriman. Baik tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dia mendapatkan sifat rahmatnya Allah. Nah, pembicara kita siapa sekarang? Nama pembicara kita siapa sekarang? Cuma satu yang kenal, yang lain gak kenal ya. Saya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Hidayatur. Alhamdulillah ya, karena ada kaitannya. Namanya siapa, Pak? Iya. Nanti paling itu yang ceramah itu aja, yang masih bersama saya. Lupa sama namanya, tapi sama tagline-nya ingat gitu. Itu pengalaman di banyak tempat. Siapa yang ceramah? Itu tuh yang biasa ngucapin apa? Ya itu. Sama namanya lupa ya kan, karena kepanjangan ya. Namanya siapa, Bu? Pak? Hidayatur Rahman. Hidayah itu petunjuk, Rahman nama lain dari Allah, Rahman. Nah, kalau Rahman itu hadirin, kasih sayang Allah yang berlaku umum. Makanya orang kafir dikasih rezeki, ya kan? Orang kafir juga, orang yang durhaka sama Allah dikasih nafas, ya kan? Jantungnya masih bisa berdetak, itu namanya Rahman, kasih sayang Allah. Tapi Rahim, spesial kasih sayang Allah bagi orang yang beriman. Tok doang. Just only for Muslim. Nah, gitu. Jadi Rahim itu kasih sayang Allah khusus orang yang gak boleh yang lainnya. Nah, sementara surat Baro'ah ini adalah pemutusan kontrak kerja dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang musyrik. Makanya ayat yang pertama kalau kita baca nih hadirin begini. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun, Allah mengumumkan itu, Pak. Bara'atun, putus hubungan. Minallahi wa rasulihi, dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang putus? Ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Orang-orang yang telah berjanji dari orang-orang musyrik. Di mana orang-orang musyrik ini hadirin, ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik di dalamnya senantiasa ketika berjanji dia senantiasa mengingkari janjinya. Masya Allah. Jadi kalau kita suka ingkar janji, jangan-jangan kena virusnya siapa ya? Halo, masih bersama saya? Nanti undangan datang ya? Insya Allah. Pas besok kita tanya, oh nggak datang? Kan saya bilang insya Allah. Insya Allah itu, Pak, artinya kalau Allah menghendaki. Artinya apa? Kita udah pasti datang, ya kan? Kecuali Allah menghendaki yang lain. Apa Allah menghendaki yang lain apa? Sakit tiba-tiba nggak bisa jalan. Nah, boleh itu nggak datang. Atau mati. Gitu. Ini enggak. Kenapa nggak datang? Saya kan cuma bilang insya Allah tadi. Insya Allah orang beriman itu, Pak, yes, kecuali Allah membuat kita tidak bisa berangkat. Gitu. Tapi di Indonesia gimana, Pak? Ya, insya Allahnya itu kan pemanis bibir nggak boleh. Sampai ustadznya insya Allahnya nggak dipercaya. Pernah saya diundang, Pak, Ustadz bisa ngisi ini nggak? Insya Allah bisa.
Beneran loh Ustaz? Lah iya insya Allah. Bener bisa Ustaz? Iya bisa. Ya. Sampai gak dipercaya tuh Pak. Mestinya seorang beriman kalau sudah mengatakan besok datang ya, insya Allah datang. Itu artinya iya. Kecuali saya mati, kecuali saya sakit keras gak bisa jalan, baru. Halo, masih bersama saya? Baik. Sudah jelas ya Pak ya alasannya kenapa surat apa? Taubah tidak apa? Tidak dimulai dengan bismillah, lantaran dia berbicara tentang pemutusan hubungan Allah dan Rasulnya dengan orang musyrik. Orang musyrik ya kan, orang yang menyekutukan Allah itu adalah orang-orang kafir dalam terminologi Islam. Mohon maaf ya. Ya ini dalam kajian Islam kan ya. Itu hadirin haram kata mayoritas ulama, haram hukumnya kasih sayang yang bersifat rahim itu untuk mereka. Sebab rahim itu hanya untuk orang yang beriman. Bisa ditangkap sampai di sini? Baik, saya lanjutkan. Nama surat Taubah ini, nama lainnya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya apa? Menelanjangi kejelekan sikap orang munafik. Ini Pak, ditelanjangi di sini. Ya. Karena apa? Dia ikut perang, tapi hanya ingin mendapatkan sesuatu. Orang munafik itu tampak luarnya Muslim, tapi hatinya sesungguhnya kafir, Pak. Jadi Islamnya eto-eto. Nah, kalau masih bersama saya, Islamnya apa? Eto-eto. Jadi di zaman Rasulullah udah ada, gitu kan? Bahkan dalam sebuah perang apa ya? Masya Allah, ada sebuah peperangan. Itu orang munafik udah jelas-jelas menghina Rasulullah, ya kan? Lalu didengar oleh sahabat. Terus kemudian apa kata Rasulullah? Umar bilang, ya Rasul izinkan saya membunuhnya. Tidak wahai Umar, kalau engkau membunuh dia, bagaimanapun kan dia dalam barisan kita, dohirnya Muslim. Maka kata musuh kita apa? Apa kata mereka? Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Oh. Kan dia sudah jelas munafik. Kita tidak tahu isi hatinya. Padahal Allah sudah ngasih tahu kan. Kita diperintahkan untuk mendakwahi mereka, bukan untuk menyelami isi hatinya. Masya Allah. Makanya dalam Islam disebut nahnu nahkumu bid-dhawahir. Kita menghukumi manusia yang dohirnya saja. Sebab kita tidak bisa menyelami hati seseorang. Betul nggak Pak? Jangan kemudian kerja baik Pak, pas nggak bener kerjanya, kamu nggak ikhlas ya? Yang menghukumi ikhlas atau tidak siapa Pak? Yang tahu siapa? Allah. Jangan kemudian kamu nggak ikhlas, jangan divonis begitu. Sebab urusan ikhlas itu urusan hati. Kalau dia kerjanya nggak benar, bisa jadi mungkin dia sakit gigi atau tanggal tua, dompetnya lagi kering. Jadi kemudian berdampak pada kinerjanya kurang bagus, ya. Kira-kira begitu hadirin. Halo, masih bersama saya? Ini ngomong sama bininya, kok kurang garam? Kamu kurang ikhlas ya? Nah, jangan begitu. Bisa jadi kayak lagi pusing mikirin apa, ya kan? Anggaran belanja kagak naik-naik, barang-barang Bu naik nggak Bu? Masya Allah. Tuh dengerin Pak ya, dengerin tuh ya. Masya Allah. Baik hadirin, ini baru pengantar ya, Quran surat Taubah. Setelah itu, setelah Fatihah, nama lain dari surat At-Taubah di samping Al-Fatihah, Al-Kasyafah. Ya, Al-Kasyafah artinya menyingkap. Kasyaf itu menyingkap. Menyingkap apa? Menyingkap sikap orang kafir dan orang yang enggan membela Islam. Disingkap oleh Allah pada surat ini. Ya. Lalu selanjutnya hadirin, ini menarik. Kata taubah ya, dalam Al-Quran itu ranking pertama surat yang banyak mengungkap kata taubat itu surat Taubah itu sendiri, surat Baro'ah ya. Nah ini rankingnya Pak ya. Pertama surat Taubah sebanyak 17 kali di surat ini. Berapa kali? 17. Kemudian surat Al-Baqarah 13 kali dibuka. Kemudian surat An-Nisa 12 kali. Kemudian surat Hud 6 kali. Kemudian surat Al-Maidah 5 kali. Kemudian surat Ali Imran
3 kali dan surat Al-An'am 1 kali. Jadi yang paling banyak surat apa? Surat Taubah berapa kali? Ranking keduanya Al-Baqarah berapa kali? Dan ranking ketiga surat An-Nisa 12 kali. Artinya apa hadirin? Surat ini mengajak kita, ya. Nanti kita akan bahas pertemuan yang akan datang. Apa fungsi taubat dalam keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan kita? Itu sangat berpengaruh. Makanya di awal begitu tegas, tapi di akhir begitu lembut surat Al-Baqarah, surat Taubah ini, Pak. Seperti apa ketegasannya di awal surat ini, dan seperti apa kelembutannya, dan apa dampaknya dalam keharmonisan kehidupan kita. Simak penuturannya setelah 2 pekan dari sekarang. Nah, to be continued ya. Jadi hadirin, karena waktu bisa sudah tiba, itulah kira-kira tentang surat Taubah. Hadirin, ayo ya, dalam Quran, dalam tafsir surat Al-Fatihah, ini saya bacakan, ini sedikit ya, saya bacakan. Dalam tafsir surat Al-Fatihah, Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan begini nih. Ya. Iftatahallahu bihadihil ayat surat Al-Fatihah. Wa kulla suratin min suwaril Quran ma'ada suratul Taubah liyursidal muslimina ila an yabda'u a'malahum wa aqwalahum bismillahirrahmanirrahim iltimasan lima'unatihi wa taufiqihi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuka dengan ayat ini, dengan bismillah, surat Al-Fatihah. Dan kemudian Allah juga membuka dengan bismillahirrahmanirrahim wa kulla suratin min suwaril Quran. Setiap surat dalam Al-Quran dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Taubah. Kecuali surat apa? Alasannya sudah saya jelaskan tadi kan. Terus kemudian untuk apa Allah membuka setiap surat itu dengan bismillah? Liyursyidal muslimina, untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang muslim, ila an yabda'u a'malahum wa aqwalahum bi bismillahirrahmanirrahim, agar setiap muslim ketika memulai aktivitasnya dan perkataannya ucapkan apa? Termasuk mau minum ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin, mudah-mudahan barokah. Kita tutup bersama dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.